tahun kejebak di sini. Ya, terus terang bekerja di KPK itu amat sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita pertama dari sisi integritasnya dijaga, yang kedua kebebasan kita untuk melakukan perbaikan, kebebasan kita untuk mencetuskan ide, program itu sangat didukung sekali, disupport sekali. Ini salah satu yang harus kami syukuri gitu ya, bahwa di KPK itu dimungkinkan untuk hal itu. Bahkan yang namanya egalitariannya itu amat sangat luar biasa. Jadi kalau kita ingin menghadap pimpinan, langsung aja ketemu pimpinan gitu ya. Dan salah satu hal yang seperti itulah yang akhirnya berdirinya LSP KPK. Karena memang sejak awal dulu ketika kami, saya, Kang Sandi dan teman-teman, terutama di Kiamas, itu jarang sekali yang namanya kerja di kantor begitu ya. Kita paling ketemunya di daerah atau ketemunya di bandara. Dan terus terang ketika tahun-tahun pertama, ketika kami masuk sebagai pegawai KPK, itu kehadiran di Jakarta sedikit. Bisa jadi malah dalam waktu seminggu itu kami bisa di 3 daerah, 3 tempat begitu. Dan itu capek banget ya. Dan atas arahan pimpinan juga, ternyata ketika kami keliling Indonesia, Kang Sadri kemana, saya kemana gitu ya, kita bertemu dengan orang-orang luar biasa. Dan salah satu orang-orang luar biasanya adalah Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Dan juga yang tentunya ada di ujung gitu ya. Jadi orang-orang biasa ini, orang-orang yang luar biasa ini yang memiliki potensi yang amat keren banget gitu ya, ini perlu dikumpulkan dan perlu diakui ya, keluar biasaannya ya. Makanya akhirnya tahun 2016 bersama dengan teman-teman Kemenaker, terima kasih Mas Ghazali, Mbak Winda dan teman-temannya, akhirnya kita bisa menyusun standar bagaimana orang-orang luar biasa ini ada pengakuan secara nasional dari integritasnya oke, dari bagaimana dia memiliki kompetensi menyampaikannya oke, dan bagaimana dia menguasai materi anti korupsi yang oke, begitu ya. Nah akhirnya tersusunlah SKK ini penyuluh anti korupsi tahun 2016. Nah pada saat itu Pak Pahala selaku Deputi Pencegahan langsung ketika sudah ditandatangani tanggal 24 November 2016 di ruangan ini, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia didampingi disaksikan oleh Ketua KPK tantangan SKK ini penyuluh anti korupsi. Dan setelah itu Pak Deputi langsung, Sandri, Robi, langsung besok sertifikasi. Kaget kita. Ternyata setelah itu kita baru tahu nggak bisa kita ujuk-ujuk langsung sertifikasi. Harus ada lembaganya, gitu ya. Sehingga akhirnya setelah berdarah-darah menyusun SKK ini, yang kita nggak tahu apa-apa gitu ya, sebagai newbie pada saat itu, kita banyak belajar dari Kemenaker, dari BNSP dan sebagainya, jadi SKK ininya. Dan ini SKK ini yang salah satu yang tercepat mungkin, walaupun sekarang akhirnya ada yang lebih cepat lagi. Ya. Jadi pada saat itu cuma sekitar 6 bulan ya terjadi gitu, 6 bulan jadi, sedangkan di beberapa kementerian lembaga lain menyusun SKK itu bisa tahunan. Nah akhirnya setelah berdarah itu, tahun 2017, untuk agar bisa terimplementasi SKK ini harus ada LSP-nya. Nah udah berdarah lagi, udah tahun kemarin berdarah, tahun ini akhirnya berdarah lagi. Kita ketemu dengan BNSP begitu, dan alhamdulillah prosesnya juga cepat. Yang terpenting yang lama itu adalah goodwill dari justru internal ya. Jadi akhirnya dengan cara yang Pak Kostar itu yang bukan apa saja dulu gitu ya, akhirnya kita menggunakan 2 strategi nih, yaitu yang pertama terkait dengan keadministrasian, itu tetap kita selalu gerilya kepada pimpinan, sedangkan untuk tahapan-tahapan lainnya kita jalankan. Jadi paralel tuh, kerjanya paralel. Dan ketika pimpinan sudah ketok palu setuju, nah semua perangkatnya sudah siap. Langsung akhirnya cukup dengan waktu sekitar 7 bulan saja LSP KPK bisa berdiri. Padahal kalau pengalaman dari teman-teman BNSP bilang bisa bertahun-tahun begitu ya, tapi alhamdulillah kita dalam waktu 7 bulan bisa berdiri. Dan sekarang pun sama nih ya, ketika kita melakukan kaji ulang ya Pak Yo, kita juga akan melakukan yang namanya gerakan yang sama begitu. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada kaji ulang dan langsung kita kasih target tanggal 9 Desember tanda tangan. Terima kasih teman-teman Kemenaker. Ini melalui pendekatan yang luar biasa dari Eyang Sugi gitu ya, yang emang ternyata kembaran dari Pak Sekjen Kemenaker gitu ya. Udah obrolan secara informal, oke, sepakat 9 Desember insya Allah kita tangan dari Pak Menteri. Makanya akhirnya berdarah-darah juga nih kita nih. Terima kasih nih Mas Ghazali ya juga mengawal kita untuk bagaimana menyelesaikan SKK ini. Nah kembali kepada LSP, pada saat itu alhamdulillah
gedung KPK ini pada saat itu kita semua pindah secara opsional ke gedung yang baru ya, sehingga gedung ini kosong begitu ya. Akhirnya kita minta kepada pimpinan dikeluarkan SK bahwa lantai 3 gedung C1 itu adalah tempatnya LSP. Jadi tempat pimpinan itu untuk tempat TUK pada saat itu. Jadi TUK anti korupsi pertama itu adalah di ruangan pimpinan. Dan setelah ada Undang-Undang tahun 19 ketika ada Dewas, kita kegeser turun ke bawah. Tapi intinya semangat untuk bagaimana kita bisa bersama-sama bergerak dengan orang-orang luar biasa yang ada di Indonesia, yang bagaimana secara kompetensinya diakui secara nasional itu terwujud. Dan ini suatu kehormatan kebanggaan bagi kami bahwa orang-orang luar biasa yang hebat-hebat ini akhirnya berjumlah ribuan orang. Dan para ketuanya kumpul di sini. Ada yang hadir di sini dan ada juga yang di Zoom. Terima kasih banyak. Dan 8 tahun ini sungguh penuh dengan warna. Dan terus terang, walaupun tadi saya merasa terjebak, tapi saya bahagia sekali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.